Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Masih ingat gak dengan kasus korupsi yang menyeret sosok nama salah satu petinggi PDIP bernama Harun Masiku? Ini rupanya teman-teman sudah hampir 4 tahun Harun Masiku itu masih berstatus DPO dan belum bisa ditemukan. Kasus korupsi Harun Masiku pun saat ini kembali mencuat ke publik setelah PDIP tidak lagi menguasai pemerintahan. Bahkan beberapa petinggi-petinggi partai PDIP mulai dipanggil oleh KPK dan juga kepolisian. Salah satunya adalah petinggi PDIP yaitu Sekretaris Jenderal PDIP atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang direncanakan bakal dipanggil oleh KPK pada tanggal 10 Juni 2024 hari Senin besok. Ya, informasi ini teman-teman kita dapat dari kompas.com di artikel yang berjudul KPK panggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi saksi Harun Masiku pada Senin pekan depan. Kita cek dulu teman-teman, ini informasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto untuk menjalani pemeriksaan pada Senin tanggal 10 Juni 2024 pekan depan. Hasto akan dikonfirmasi oleh penyidik KPK terkait informasi baru menyangkut keberadaan ex-kader PDIP Harun Masiku. Harun merupakan tersangka dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 2019, namun ia melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO). Yang bersangkutan akan dipanggil sebagai saksi untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 10 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kata juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Kamis tanggal 6 Juni 2024. KPK berharap Hasto akan hadir memenuhi panggilan penyidik sesuai jadwal yang diperiksakan yang telah ditetapkan oleh penyidik. Dipanggil untuk perkara tersangka Harun Masiku, tutur Ali. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara PDIP, Cico Hakim menyampaikan Hasto memastikan akan memenuhi panggilan KPK. Menurut Cico, pemenuhan panggilan KPK merupakan kewajiban bagi Hasto sebagai warga negara yang percaya pada keadilan dan hukum. Dipastikan, Pak Hasto akan hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan, ujar juru bicara PDIP Cico Hakim dalam siaran pers pada Rabu tanggal 5 Juni 2024. Ya teman-teman, kita juga bakal sama-sama mendengarkan ini pernyataan langsung dari Hasto Kristianto yang menyebut bahwa pemanggilan dirinya oleh KPK dan juga kepolisian adalah bentuk tekanan dari pemerintah kepada PDIP. Seperti kita ketahui, kasus Harun Masiku ini teman-teman telah berlangsung sejak 2019. Berdasarkan catatan di sini dari Tempo, Harun adalah tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU tahun 2017 hingga tahun 2022 bernama Wahyu Setiawan. Dugaan suap dimaksudkan agar Harun dapat menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal pada Maret 2019. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, Harun dikabarkan menghilang. KPK kemudian menyatakan Harun buron sejak 2020 meskipun ada dugaan bahwa ia berada di luar negeri. Polri dan imigrasi menyatakan bahwa Harun masih berada di dalam negeri. Nah teman-teman, banyak sekali ini isu liar yang memang menyebutkan bahwa PDIP berusaha untuk melindungi Harun Masiku karena dirinya Harun Masiku ini banyak sekali rahasia-rahasia PDIP yang kalau misalnya ini dibuka ke publik ini bakal menyeret petinggi-petinggi PDIP, dan tentu kalau misalnya para petingginya ini kena misalnya juga terlibat dalam berbagai kasus korupsi besar di Indonesia, ini juga bakal menurunkan elektabilitas partai PDIP. Apalagi sekarang kan sudah mau pemilu ya teman-teman, sudah hampir pilkada. Jadi memang kalau misalnya PDIP ini terbukti lebih jauh dalam berbagai kasus korupsi, ya elektabilitas partai PDIP diprediksi bakal anjlok dan hancur total. Bahkan Hasto Kristianto pun di sini menyebut teman-teman pemanggilan dirinya oleh KPK dan juga kepolisian adalah bentuk tekanan langsung pemerintah kepada PDIP untuk menjatuhkan elektabilitas partai PDIP. Nah teman-teman, biar informasinya lebih lengkap, mending kita simak juga pernyataan langsung dari Sekjen Partai
PDIP, Hasto Kristianto, menanggapi isu keterlibatan dirinya dan juga para petinggi partai PDIP terkait kasus Harun Masiku. Ayo teman-teman, kita simak bersama-sama. Tujuan hukum dan advokasi rakyat PD Perjuangan, tapi juga ada nasihat hukum saya pribadi, Patra Sen, dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum. Karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya di dalam wawancara di media TV nasional, dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai. Karena PD Perjuangan adalah partai yang sah menurut undang-undang, sehingga fungsi-fungsi itu melekat, dan menurut ADRT partai juga saya jalankan untuk menyangkakan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai. Karena itulah teman-teman pers, mohon doanya, mohon sabar. Nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan, maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkap. Mas Hasto mengetahui pelapornya nggak mengenal atau? Saya tidak mengenal sama sekali terkait dengan substansi. Nanti setelah kewajiban ini saya jalankan. Apa aja Pak yang dibawa di buktinya Pak? Dibawa apa aja Pak? Oh, saya bawa bukti banyak. Saja, Pak. Buktinya Ini ada berkas, mana tadi? Ini ada berkas, Apakah mengenai keterangan pembunuhan itu Pak berkasnya? ya lengkap semuanya. Ya, karena di dalam surat panggilan ini saya membawa dokumen-dokumen pendukung. Apa saja Pak dokumen pendukungnya? Bisa disebutin Pak, bisa disebutin nggak Pak dokumen pendukungnya apa Pak? Termasuk bukti. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan singkat dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, terkait pemanggilannya di kepolisian. Jadi sebelum dipanggil oleh KPK ini, Pak Hasto ini telah dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai berbagai keterangan terkait keberadaan Harun Masiku. Tentu ini teman-teman belum terbukti apakah Hasto Kristianto dan juga para pejabat elit-elit PDIP juga terlibat atau tidak. Dan kita bakal tunggu ini pemeriksaan dari KPK. Apakah KPK berani untuk mengungkapnya lebih lanjut dan juga dan menjadikan Hasto Kristianto sebagai tersangka baru. Kita tentu bakal tunggu update perkembangannya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.